Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kali ini saya akan menceritakan sebuah film drama thriller Amerika yang berjudul Malice, yang diperankan oleh Bill Pullman, Nicole Kidman, Alec Baldwin, serta disutradarai oleh Harold Baker. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang baru saja menikah, di mana suaminya bernama Andi adalah seorang dekan di Universitas Trunojoyo Madura, sedangkan istrinya bernama Tracy yang berprofesi sebagai guru TK, di mana diketahui pada saat ini Tracy sedang hamil, dan kehamilan inilah yang juga akan menjadi konflik utama dalam film ini. Diketahui bahwa saat ini Andi sedang disibukkan dengan kasus pembunuhan berantai yang terjadi kepada mahasiswanya, di mana pelaku pembunuhan berantai tersebut selalu memperkaos korban serta meninggalkan potongan rambut di lokasi kejadian. Andi sempat menjadi tersangka pemerkosaan tersebut karena bukti mengarah kepadanya. Namun setelah dites sperma, Andi dinyatakan tidak bersalah. Namun hal mengejutkan dari tes tersebut adalah Andi dinyatakan mandul. Lalu siapakah yang menghamili istrinya? Dan inilah dia, Malice. Di suatu hari, diperlihatkan seorang mahasiswa yang bernama Catherine yang baru saja pulang dari kampusnya. Sampainya di rumah, saat Catherine hendak memberikan makan kepada kucing kesayangannya, tiba-tiba saja beruntungnya Catherine yang diperkaos tersebut masih bisa diselamatkan berkat operasi yang dilakukan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Jet. Di sini dijelaskan bahwa Dr. Jet adalah teman sekolah Andi dan dia adalah dokter baru di kota tersebut. Dr. Jet juga dikenal sangat serius dan tegas dalam pekerjaannya. Namun sayangnya, Dr. Jet dikenal suka bermain wanita dan bermabuk-mabukan. It's great to be at St. Agnes. Dr. Hill? Yeah. We went to high school together. In the same, we didn't travel in the same circles, but... Di sini juga kita akan diperkenalkan dengan Dana, di mana Dana ini adalah seorang detektif yang menangani kasus pembunuhan berantai tersebut. Andi sempat berdebat dengan Dana karena Andi menyarankan kepolisian setempat untuk meningkatkan keamanan. Namun kepolisian malah ingin menguji forensik para korban pemerkosaan tersebut. Andy. Dana, when was the last time I asked you? Me, Professor, I don't have the manpower to break up a frat party. Setelah pulang dari rumah sakit, Andi mengunjungi istrinya saat bekerja. Di sana, Andi mengingatkan pada Tracy supaya berhati-hati karena pembunuh berantai sedang berkeliaran di kotanya. Di sini Andi juga mengenalkan Tracy kepada Dr. Jet, di mana Dr. Jet adalah teman SMA-nya dan Dr. Jet adalah dokter baru di kotanya tersebut. The guy got in when she was out of her class. Speak of the devil. And the devil appears. This is my wife, Tracy. Tracy, this is Dr. Jed Hill. Nice meeting you, Tracy. Setelah itu, Andi menawarkan diri untuk menjemput Tracy saat pulang kerja. Namun, Tracy menolaknya karena Tracy akan diantarkan oleh teman kerjanya yang bernama Helen. Di sana mereka juga membahas masalah keuangan, di mana mereka ingin merenovasi rumah, tapi mereka tidak memiliki cukup uang. Tracy menyarankan untuk menyewakan lantai 3 di rumahnya. Namun Andi menolak karena tidak ingin ada orang lain di rumahnya tersebut. I don't want to rent out the third floor. Hey, I'm gonna pick you up after work. No, it's okay. I married a funny woman. Di malam harinya, betapa terkejutnya Andi melihat Tracy yang diantarkan pria lain, bukan diantar Helen seperti yang dikatakan Tracy tadi siang. Andi terlihat kesal, namun Tracy menjelaskan bahwa pria tersebut adalah Mukhlis, seorang pengacara yang mengurus warisan setelah ibu Tracy meninggal. You know, in street clothes, Helen looks positively... Were you spying on me? No, I was looking out my window. Something about my mother's estate. Andi masih nampak kesal dengan kejadian tersebut. Namun, dengan sedikit bujukan Tracy, akhirnya Andi memahami dan akhirnya keduanya pun mulai berase-lole. Namun, di seberang rumah terlihat seorang bocah yang mengawasi mereka. Tapi Tracy tidak menghiraukan hal tersebut dan lanjut berase-lole.
Lose my strength here. I can't let that happen. He's looking. Keesokan harinya, Dr. Jet datang mengunjungi Andy dan mengatakan ingin mencari kontrakan. Andy menawarkan supaya Jet mengontrak di rumahnya, karena saat itu Andy sangat membutuhkan uang untuk merenovasi rumah. Jeez. Oh, no. Tracy's out of her class, but... Setelah itu, mereka berdua pun pergi untuk sarapan nasi Padang. Saat sarapan, Andy curhat kepada Dr. Jet, di mana Andy mengatakan kalau Tracy sangat ingin punya anak, tapi sepertinya sulit karena Tracy selalu mengalami sakit pada perutnya. Andy juga mengatakan kalau Tracy sering konsultasi ke Singapura dengan dokter yang menangani bernama Dr. David Lilienfield. Dan di sini Dr. Jet menyarankan agar Tracy sebaiknya pergi berobat kepada Dr. Jet saja. Give it another couple of weeks, and if there's no change... Thing is, we really want to have kids. Tracy's... Di malam harinya, Andy berdebat dengan Tracy. Tracy menolak menyewakan rumah kepada Dr. Jet karena sebelumnya Andy sudah menolak saran tersebut dan mereka juga belum terlalu akrab dengan Dr. Jet. I mean, this guy doesn't have friends, he has subject. I'm leaving it up to you. Andy just got through telling me we're going to be roommates. She is. She's really looking forward to it. Excellent. Keesokan harinya, diperlihatkan Andy yang sedang marah-marah kepada mahasiswanya yang bernama Paula, di mana Paula ini selalu bersikap buruk dan selalu bolos kuliah. We'll have to continue this next week, if you don't mind. It's an exam times for Miss Paula Bell here. She's to receive a wake. Setelah itu, Detektif Dana mendatangi Andy. Dia menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan berantai tersebut sepertinya dari kampus itu. Karena sepertinya si pelaku tahu jadwal mahasiswa pulang. All she remembers. What do we do now? I need a list of anyone who had access to the student schedules. Both victims were out. List, Andy. I need it. Di malam harinya diperlihatkan Tracy yang kembali mengalami sakit pada perutnya. Dan sepertinya ini lebih sakit dari sebelumnya. Tidak berapa lama kemudian, Dr. Jet yang sudah mengontrak di lantai atas tiba-tiba saja masuk ke kamar mandi, di mana Tracy sedang berada di kamar mandi tersebut. Hal ini membuat Tracy kesal, dan yang parahnya lagi, Dr. Jet selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan selalu membawa wanita untuk diaselole. Scared the shit out of me. In here. This is ridiculous. I know, like I said, he become doctor. Keesokan harinya, Andy terlihat gelisah karena mahasiswanya yang bernama Paula tidak masuk kuliah. Andy mencoba mencari informasi keberadaan Paula. Namun, setelah didatangi ke rumah Paula, Andy sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya di belakang rumah Paula. Nobody's there, perfect. Atas kejadian pemerkosaan dan pembunuhan tersebut, Detektif Dana mulai mengamankan TKP serta menyelidikinya. Dan Detektif Dana mengatakan kepada Andy bahwa kemungkinan Andy akan menjadi tersangkanya karena beberapa bukti dan sampel mengarah kepadanya. Paula Bell came to see you 3 times, is that right? That's right. I went inside. I told you that. See, as luck would have it, you have the same blood type as... Setelah mengetahui hal tersebut, Andy sangat marah dan mulai berdebat dengan Detektif Dana. Detektif Dana menyarankan agar Andy uji sperma. Dan karena tidak ingin dijadikan tersangka, lalu Andy pun menyetujuinya dan mulai menguji spermanya. Scene berpindah kepada Tracy, di mana Tracy sedang mengalami sakit pada perutnya. Tracy sempat berteriak memanggil Andy, namun tidak ada jawaban karena Andy tidak sedang di rumah. Kemudian karena sudah tidak tahan, Tracy menghubungi 911 untuk menolongnya. Saat di rumah sakit, diagnosa mengatakan kalau terdapat kista besar di dalam janin Tracy. Dan yang sangat mengejutkan, dari hasil ronsen menunjukkan bahwa Tracy sedang hamil. Dr. Jet juga menjelaskan kalau ovarium Tracy sedang bermasalah dan harus segera dioperasi. Karena jika tidak segera dioperasi, Tracy akan meninggal dunia.
Namun jika operasi itu dilakukan, maka Tracy harus kehilangan bayinya. 93 over 57. Heart rate 86. She's pregnant? Setelah itu, Dr. Jed menjelaskan semuanya kepada Andy bahwa istrinya sedang hamil dan terdapat kista besar di janinnya. Dr. Jed juga menambahkan kalau ovarium Tracy bermasalah dan harus segera dioperasi. Andy yang tidak mau kehilangan istrinya menyetujui hal tersebut meskipun harus kehilangan bayinya. It ruptured. A large cyst had developed. Tracy was pregnant. About 4 weeks. There's a problem with Tracy's second ovary to do. Tracy's gonna be fine. Setelah disetujui oleh Andy, Dr. Jed pun memulai operasinya dan beruntungnya operasi tersebut berhasil dan Tracy baik-baik saja. Namun setelah operasi, Dr. Jed berdiri di depan gedung sambil termenung. Sepertinya ada yang sedang dipikirkannya. Without the histology, you can't be sure. I'm sure. Keesokan harinya, dokter patologi yang memeriksa ovarium Tracy mendatangi Dr. Jed. Dia menjelaskan bahwa ovarium Tracy sebenarnya baik-baik saja, hanya permukaannya saja yang nekrosis. Dokter tersebut menyarankan agar Dr. Jed membakar hasil pemeriksaan tersebut untuk menghilangkan bukti. Namun, Dr. Jed menolaknya dan mengatakan bahwa dia lebih tahu apa yang sudah dilakukannya. We took out a healthy ovary. Then burn it. The technician owes me a favor. I took out the ovary. No one else. I didn't do anything wrong. Lalu Dr. Jed mendatangi Tracy di ruangannya. Dr. Jed mencoba menjelaskan. Namun karena ovarium Tracy sudah diangkat tanpa prosedur yang lengkap, Tracy pun tidak terima dan akan menuntut rumah sakit serta Dr. Jed ke pengadilan. Tracy, I know you've been told all about what's happened. I spoke with a lawyer this morning. Lalu Sin memperlihatkan Tracy yang sudah pulang ke rumahnya. Di sini Tracy terlihat sangat kesal dan marah karena Andy sudah menyetujui operasi pengangkatan ovariumnya. Di sini Andy menjelaskan bahwa Andy tidak ingin Tracy mati, namun Tracy tidak menerima alasan tersebut dan pergi begitu saja. Lalu scene berpindah di mana pihak rumah sakit sedang berdiskusi dengan pengacara Tracy yang bernama Muhlis. Muhlis menjelaskan bahwa Dr. Jed sudah melanggar SOP, di mana Dr. Jed sudah melakukan operasi sebelum ada laporan dari Departemen Patologi. Muhlis juga menambahkan kalau dari laporan bartender, Dr. Jed suka mabuk-mabukan, bahkan sebelum melakukan operasi. Did Jed Hill seek this position? Yes, he did. Did you give the position? Surgeons more qualified? This isn't a trial, Mr. Riley. Is that why you removed a healthy ovary without any scientific diagnosis? Dalam diskusi tersebut, Dr. Jed sempat membantah dan mengatakan dia lebih tahu dengan semua gelar serta pengalaman yang dimilikinya. Namun pihak rumah sakit akhirnya sepakat menawarkan ganti rugi sebesar $20 juta kepada Tracy dan berjanji akan memecat Dr. Jed serta akan mencabut gelar dokternya. Now, you go ahead and read your Bible. I am God. Setelah diskusi tersebut, Tracy pergi bersama Muhlis. Namun, dari kejauhan, terlihat Andy yang nampak sangat menyesal atas apa yang telah menimpa istrinya tersebut. Sampai di malam harinya, Andy masih saja berada di kampus untuk mencari kesibukan dan menenangkan diri. Namun di saat malam makin larut, tiba-tiba lampu di depannya berkedip dan akhirnya mati. Setelah itu, Andy mencoba mencari lampu cadangan di basement kampus. Namun, saat di basement kampus, Andy melihat ke arah kamar penjaga kampus yang bernama Pak Lemus. Andy mencoba mengecek kamar Pak Lemus karena pintunya masih terbuka dengan lampu yang masih menyala. Namun saat di kamar Pak Lemus, Andy menemukan sesuatu yang tak terduga. Mr. Lemus? Mr. Lemus? Ya, saat melihat foto Pak Lemus kecil bersama ibunya, Andy menemukan potongan rambut di belakangnya. Namun saat Andy melihat potongan rambut lain di dalam kotak, tiba-tiba
Dan ya, tiba-tiba saja Pak Lemus sudah berada di belakang Andi. Pak Lemus menjelaskan kalau dia baru saja dari Tungku dan tidak tahu kalau Andi belum pulang. Dia juga menjelaskan kalau potongan rambut tersebut adalah milik ibunya yang sudah meninggal. Setelah sedikit mengobrol dengan Pak Lemus, Andi mencoba pergi. Namun, Andi masih curiga dengan Pak Lemus. Andi menduga kalau Pak Lemus adalah pelaku pembunuhan berantai yang terjadi kepada mahasiswanya. Namun, saat Andi hendak pergi, tiba-tiba Andi sempat terpojok. Namun, setelah itu Andi melakukan perlawanan dan berhasil melumpuhkan Pak Lemus. Keesokan harinya, Detektif Dana mendatangi Andi. Di sana, Dana menjelaskan, berdasarkan hasil otopsi menunjukkan bahwa Pak Lemuslah pelaku pembunuhan berantai yang terjadi sebelumnya. Setelah itu, Andi dan Dana pergi ngopi. Di sana, Andi curhat kepada Dana tentang istrinya yang membenci Andi. Karena Andi sudah mengizinkan Dr. Jet untuk melakukan operasi, hingga Tracy harus kehilangan bayi yang dikandungnya. Namun di sini Dana merasa bingung dan menjelaskan bahwa Andi tidak mungkin menghamili Tracy, karena menurut uji sperma sebelumnya, hasil uji menunjukkan bahwa Andi mandul. How well do you know Tracy? What are you talking about? I'm gonna show you something. Andi sangat marah mengetahui hal tersebut. Lalu Andi mendatangi Dr. Jet dengan tujuan untuk bekerja sama menyerang balik Tracy dan pengacaranya karena sudah ditipu dan diselingkuhi. Namun, Dr. Jet menolak karena dia masih merasa bersalah atas apa yang dilakukan Dr. Jet kepada Tracy. Dr. Jet juga mengatakan kalau yang dilakukan Andi hanya berdasarkan dendam. So it wasn't my baby. Andy, you're hurt. And you want revenge. She got a hell of a lot worse than she deserved. Lalu setelah itu, Andi mendatangi pengacara Tracy yang bernama Muhlis dan menuduh Muhlislah yang menghamili Tracy. Namun Muhlis menyangkal hal tersebut karena Muhlis tidak pernah tidur dengan Tracy. Hi, Dennis. He doesn't have an appointment, Mr. Riley. He just walked right in. Forget security, Claudia. How my wife could have been pregnant when her husband's sterile. You sleeping with her? Saat Andi menanyakan di mana Tracy, Muhlis tidak memberitahunya karena itu adalah kode etik pengacara untuk tidak memberitahukan lokasi kliennya. Muhlis menyarankan Andi untuk mendatangi ibu Tracy. Namun seketika itu Andi kaget karena sebelumnya Tracy mengatakan kalau ibunya telah meninggal dan warisannya diurus oleh Muhlis. Sedangkan Muhlis yang mendengarkan hal tersebut juga kaget karena Muhlis juga tidak mengetahui hal tersebut. Karena Muhlis merasa Tracy sudah menipu mereka, akhirnya Muhlis pun memberikan alamat ibu Tracy untuk menanyakan langsung tentang Tracy kepada ibunya. She certainly knows Tracy better than I do. They're alive. Where does she live? Bring her a bottle of scotch. Sesampainya di rumah ibu Tracy, Andi menjelaskan semua kepadanya. Dan ibu Tracy bilang kalau anaknya memanglah seorang penipu. Dan Tracy selalu merancang penipuannya dengan sangat baik. Ibunya mengetahui semuanya karena Tracy juga pernah melakukan modus yang sama terhadap seorang akuntan bank. Marry a bank account, what do you think? Like shooting tuna fish in a barrel. And you're stupid. Di akhir pertemuannya bersama Andi, Ibu Tracy memberi kode bahwa kabar terakhir yang dia dengar, Tracy bekerja di sebuah klinik di Singapura dengan dokternya yang bernama David Lilienfeld. Namun Andi yang menyadari sesuatu, segera pergi dari rumah Ibu Tracy. Perlu diingatkan kembali bahwa yang Andi ketahui sebelumnya adalah Tracy sering ke Singapura bukan untuk bekerja, tapi untuk konsultasi kesuburannya di klinik Dr. David Lilienfeld. Name of the doctor, David Lilienfeld. Welcome to the game. Lalu setelah itu, Andi melanjutkan pencariannya menuju ke klinik Dr. David di Singapura. Tidak disangka, klinik Dr. David tersebut adalah tempat terpencil dan berada di pinggir tebing. Andi mencoba mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Lalu Andi menyembunyikan mobilnya dan masuk dari pintu belakang.
Setelah sesaat berada di dalam, tiba-tiba Andi dikejutkan oleh suara wanita yang datang. Dan betapa terkejutnya Andi ketika mengetahui kalau orang yang datang tersebut adalah Tracy. Namun yang lebih mengejutkan Andi adalah, ya, ternyata Dr. David Lilienfeld adalah Dr. Jed. Andi sangat terpukul melihat hal tersebut, dan yang membuat Andi semakin hancur adalah melihat istrinya bermesraan dengan Dr. Jed. Namun Andi memilih pergi dari sana sambil menangis. Sesampainya di rumah, Andi meratapi nasibnya yang sudah ditipu oleh Tracy. Bukan hanya masalah kehamilan, tapi juga masalah keuangan Andi yang sudah habis oleh Tracy. Saat Andi mengamuk, Andi menemukan obat suntik kesuburan milik Tracy, yang mana obat tersebut akan menyebabkan kista jika disuntikan terus-menerus. Dan di seberang rumah, Andi juga melihat bocah yang sepertinya selalu memperhatikan rumah Andi. Dari sinilah timbul sebuah ide di pikiran Andi. Keesokan harinya, diperlihatkan Tracy yang sedang menikmati kebahagiaannya bersama Dr. Jed. Karena tidak lama lagi mereka akan mendapatkan kompensasi sebesar $20 juta dari rumah sakit. Di sana juga dijelaskan bahwa Dr. Jed bermain wanita dan minum-minum di bar adalah strategi dari mereka berdua. Sampainya di rumah, mereka mulai beradu jigong dan mulai berase lole. Tapi saat berhasil lole, tiba-tiba Tracy berteriak kesakitan karena tertusuk jarum suntik. Dr. Jed beranggapan kalau itu kemungkinan adalah ulah dari Andi yang sudah mengetahui rencana dan perbuatan mereka dan ingin membalas dendam. Andy, because he's playing with us. Andy? Yes. How long do you think it took him to figure out there was no... Lalu, setelah itu Tracy pergi menemui Andi untuk memastikan semua yang dikatakan oleh Dr. Jed. Awalnya Tracy merayu Andi, namun Andi tidak menghiraukan. I think you dropped your shoe. Di sini Andi menjelaskan kalau Andi sudah tahu jika suntikan penyubur hormon milik Tracy akan menimbulkan kista jika melebihi dosis dan berulang-ulang. Tapi Tracy mengatakan kalau Andi tidak mempunyai bukti kalau Tracy dan Dr. Jed melakukan hal tersebut. Namun Andi meyakinkan Tracy bahwa dia memiliki saksi, yaitu bocah di seberang rumah yang selalu mengawasi mereka. Tracy yang mulai ketakutan menanyakan apa yang diinginkan Andi, dan Andi menjawab kalau dia hanya ingin separuh dari 20 juta yang akan mereka dapatkan. Fertility drug, Andy. I was trying to get pregnant. It's injected in like massive quantities will actually create what Jed giving you the injections. What do you want, Andy? I want half. Di sisi lain, Dr. Jed yang mengetahui hal tersebut menyarankan Tracy untuk menerima tawaran Andi dan memberikan separuh uangnya kepada Andi. Namun Tracy menolak dan mengajak Dr. Jed untuk membunuh bocah yang akan menjadi saksi tersebut. Tapi Dr. Jed marah karena itu juga akan membuatnya berakhir di penjara. Karena hal tersebut, Tracy juga tidak terima dan akhirnya menembak Dr. Jed dan menewaskannya. Give the man the money. Give me the gun. Di malam harinya, Tracy segera pergi ke rumah bocah tetangga Andi. Di sana, Tracy menelpon Andi dan mengajaknya bertemu untuk mendapatkan uangnya. Namun itu hanyalah siasat Tracy supaya malam itu Andi pergi dari rumahnya. Hello? It's me. I have the money. Setelah Andi pergi, dengan mengendap-endap, Tracy masuk ke rumah tetangganya. Dengan gelap mata, Tracy langsung menyerang bocah tersebut yang sedang duduk di sofa. Namun ternyata... ya, ternyata itu hanyalah boneka. Tracy yang tidak terima lalu menghancurkan boneka tersebut. Dan yang tak diduga, Andi muncul dari belakang pintu. Tracy sangat marah dengan hal tersebut, lalu menyerang Andi hingga pingsan. Saat Tracy ingin menusuk Andi dengan kayu, Dana yang menyamar jadi ibu bocah tiba-tiba ada di depan Tracy dan menodongnya. Tracy pun akhirnya pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. I won't mind shooting.
Lalu scene memperlihatkan Tracy yang sedang ditangkap polisi. Sesaat kemudian, Tracy melihat bocah dan ibunya yang turun dari mobil polisi. Tracy pun menyadari kalau ini semua sudah direncanakan oleh Andy. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, ternyata bocah yang mengawasi mereka selama ini adalah tunanetra. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Andy dan Detektif Dana yang sedang duduk berdua. Di sana mereka sangat bahagia dan berencana untuk menikah di KUA. Dan tamat. Single malt, nothing blended.